Sesungguhnya pujian dan syukur hanyalah milik Allah. Al-Qail fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian kita berselawat ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la nabiyya ba'da, yang tidak ada nabi setelahnya. Al-qail fi hadithihi syarif, atakum Ramadan syahru barakah, yaghshakumullahu fihi fayunazzilur rahmah wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi du'a wa yanzurullahu ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatah fa'arullaha min anfusikum khaira fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat wal mukarramin wal mukarramat, yang sama-sama kita muliakan tuan guru kita, kakek Ustaz Abdul Latif Nur, kakek karena sudah punya cucu Ji, tapi masih handsome insyaallah. Yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita. Ada kakek juga, ini kalau saya panggil kakek memang, Datuk Haji Muhammad Ali Wasim, dan orang-orang tua kami yang lainnya, para ayahanda dan para ibunda yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Pak Sabri sebagai ketua ataupun sahibul bait, ketua DKM Masjid Al-Huda, kemudian ada para asatiz yang lainnya, ada Kakanda Iwan Darmawan dan Kakanda Agustiawan, ada Ayahanda Haji Darsono, ada Ustaz Syahrul Ramadan, dan para asatiz yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua, dan seluruh hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semuanya yang hadir pada malam hari ini, semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan waktu hanya 10 menit. Saya lihat acaranya ini ada 3. Saya bingung mau membaginya karena akikah harus dijelaskan juga. Kemudian tawakuf tadi dari majelis ta'limnya, kemudian marhaban Ramadan. Jadi kalau 10 menit dibagi menjadi 3, sekitar 3 menit insyaallah. Mohon izin kalau agak lebih panjang sedikit, lebih lah sekitar 2 jam lah insyaallah. Mudah-mudahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan selamat kepada tuan guru kita Ustaz Abdul Latif Nur beserta seluruh keluarga besar yang baru saja mendapatkan cucu yang pertama dari menantu yang pertama dan istri pertama. Itu tadi kata MC, bukan kata saya. Mancing kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, kita biasa senang ketika melihat anak yang baru lahir seperti pengen punya anak lagi gitu ya. Nah, kalau pergi hadir ke tempat orang nikah seperti mau nikah lagi. Jadi kalau lihat anak pengen punya anak lagi gitu. Alhamdulillah. Anak kalau di dalam Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, kan ada 4. Ada 4. Memang Nabi SAW katakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Suci yang maksud di sana adalah fitratullah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Artinya adalah Islam. Tetapi fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Tidak disebut menjadikan dia Islam. Kenapa? Karena memang setiap bayi yang lahir dalam keadaan Islam. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an ketika dia sudah membesar anak, itu memang anak itu kan termasuk perhiasan.
al-malu wal banun zinatul hayat. Jadi perhiasan, senang kita melihatnya. Kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, itu yang enak-enak dipandang mata, sebagai penyejuk mata, penyenang mata untuk kita lihat, senang sekali. Tadi seperti tadi kita lihat anak bayi, senang sekali. Kemudian masih polos gitu kan. Nah, tapi ternyata ada dua lagi. Bisa juga anak itu sebagai musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hati-hati. Nah, anak-anak kita juga bisa menjadi musuh. Nah, jangankan anak-anak kita orang awam, anaknya Nabi pun, ya, para anbiya yang 25 nabi dan rasul yang kita hafal itu, ada di antara anak-anak mereka yang menjadi musuh. Nah, di antaranya Nabi Nuh alaihissalam, yang ketika berdakwah sampai ratusan tahun, anaknya sendiri pun tak bisa didakwahinya. Artinya tidak mempan dakwahnya. Ya. Disuruh naik ke atas kapal pun tidak mau. Sa'awi ila jabal, kata anaknya, saya bisa naik ke atas gunung. Ini aduwan lakum. Juga begitu, innama auladukum, innama azwajukum wa auladukum, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu juga bisa menjadi fitnah. Dan itu menjadi cobaan bagi kita. Fitnah itu adalah cobaan berat. Nah, apalagi yang banyak anak. Kata orang Melayu, keletah anak banyak, masing-masing berbeda-beda. Ya, saya baru 8 anak saya. Jadi dari istri pertama, istri kedua belum ada, dan tidak mau lagi. Karena bahaya lagi. Satu istri saja 8, apalagi 2. Jadi ngatur anak itu memang cobaan sekali bagi kita. Nah, maka kedua orang tua lah tadi yang akan membentuk karakter anak tersebut karena tinggal di rumah. Maka kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk ketika memilih calon istri itu tungkahul mar'ah li arba, itu udah lebih dari 10 menit saja. Tungkahul mar'ah li arba, karena 4 itu, karena pertama li maliha, li hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Karena pertama karena keturunan, ya, karena ekonomi, ya, karena kecantikan, ahlan sahlan fadhal, karena sahsan basir. Kemudian terakhir karena agama. Kenapa Rasulullah SAW suruh memilah dan memilih calon istri itu sampai 4 itu tadi? Ya, tapi pasal bizatiddin taribat dia. Tapi kalau engkau memilih yang terakhir, yang keempat, maka engkau akan beruntung. Kenapa? Karena istri-istri kita itu, kalau istri-istri dan lebih jadi dua, istri kita itu adalah sekolah bagi anak-anak kita. Madrasatun, al-ummu madrasatun, idza a'dadtaha, kalau kita persiapkan sebelumnya, maka dialah yang akan membentuk anak kita menjadi generasi penerus yang saleh dan saleh. Maka fa'abawahu yuhawwidani aw yunasrani aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang akan membentuk anaknya menjadi Yahudi kah dia, menjadi Nasrani kah dia, atau menjadi Majusi. Nah, maka bagi yang belum menikah cepat-cepat menikah untuk dapat anak. Ya, bagi yang sudah menikah, kemudian sudah punya anak, mari sama-sama kita bentuk anak kita, jadikan dia sebagai generasi penerus. Dan ini simpanan bagi kita ketika kita sudah masuk ke alam barzakh, alam kubur. Waladin salih lah yang akan mendoakan anak kita, mendoakan kita sampai ke kubur, insya Allah, amal yang tak terputus. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan sebentar lagi. Ramadan tiba. Nah, itu kalau orang senang. Ketiga, Ramadan marha, itu kalau orang senang. Tapi kalau yang tak senang Ramadan, tiba-tiba Ramadan, dibalik keduanya. Tiba-tiba Ramadan.
senang Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Tapi kalau yang tak senang tadi, tiba-tiba Ramadan. Ramadan lagi datang, Ramadan lagi datang. Alhamdulillah. Nah, insya Allah kita semua yang hadir di sini adalah termasuk orang yang bergembira, senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Tinggal hitungan beberapa hari lagi, 5 hari. 5 hari lagi. Nah, kalau 29 hari bulan Syaban tinggal 5 hari. Kalau 30 berarti 6 hari. Nah, Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu datang 1 tahun 1 kali. Nah, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu setiap harinya terpisah-pisah. Jangan menganggap 1 kali ibadah di bulan suci Ramadan itu sudah sampai selesai semua 30 hari, itu tidak. Tapi Rasulullah ingin, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ibadah kita setiap hari itu ada. Pertama, kita puasa, ada dapat pahala puasa di hari pertama. Kemudian kita dapat pahala qiyam Ramadan, salat tarawih di hari pertama. Kemudian kita dapat pahala sedekah di hari pertama. Kita dapat pahala baca Al-Quran di hari pertama. Kita dapat pahala berbuat baik. Kita dapat pahala memberi makan orang berbuka puasa. Besoknya sama juga harus kita dapatkan. Bukan berarti kalau kita punya uang sedekah 1 juta di hari pertama, 29 hari tak ada sedekah lagi. Nah, maka tidak dapat pahala sedekahnya di hari-hari berikutnya. Tapi yang diinginkan Islam adalah setiap hari-harinya itu terpisah, maka setiap harinya harus dapat pahala masing-masing. Hari kedua begitu juga sama, harus ada pahala puasa di sana, harus ada pahala tarawih, harus ada pahala sedekah. Maka saya selalu sampaikan, persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan selain mempersiapkan roh dan jasmani kita biar sehat agar kita bisa puasa. Roh kita ini persiapkan ilmu, persiapkan dengan doa agar Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan. Nah, kemudian jangan lupa ada persiapan harta. Selalu saya sampaikan, harta persiapkan. Untuk apa? Harta maksudnya uang. Untuk apa? Untuk kita bersedekah di bulan Ramadan. Minimal kita yang sudah punya gaji minimal 300.000. 300.000 itu dipecah-pecahkan lagi jadi 10.000. Kenapa? Untuk bersedekah setiap hari ada 10.000. Besok hari kedua 10.000, ketiga 10.000, 4 sampai 30 hari. Insya Allah 300.000 dapat pahala sedekah. Ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Allah sangat cinta kepada hambanya yang beribadah, ibadahnya itu berkesinambungan, continue terus. Bukan hanya segeplok uang 1 juta hari pertama, 29 hari tak dapat pahala sedekahnya lagi. Nah, tetapi 10.000 hari pertama, setiap hari 10.000, walaupun 1.000, walaupun sedikit kata Rasulullah, tapi berkesinambungan. Insya Allah itulah yang Allah senang, Allah cinta. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah mohonlah saya untuk dimaafkan. Mari sama-sama kita berdoa. Ustaz banyak doanya Ustaz Syahrul Ramadan. Tafadhal Ustaz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya kan, namanya. Itu dalam Arab adat soalnya Namanya. namanya. حمدا يوافي ما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور جميع المسلمين والمسلمات وخاصة أمور صاحب الحاجة. اللهم اجعل أولادهم من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل أولادهم من أهل الضير.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih saya ucapkan kepada Mukarram Ustaz Al-Jimar Safwan dan Ustaz Syahrul Ramadan yang telah menyampaikan tausiah dan memimpin doa penutup pada majlis yang berbahagia ini. Selanjutnya jamaah jemputan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan ramah tamah makan bersama, lebih kurang kita mohon maaf mungkin selama pergaulan kita sehari-hari, walaupun kita jarang berjumpa bertatap muka, kita manusia biasa tidak luput dari salah dan silap, tutur kata, tingkah laku yang sengaja maupun tidak sengaja. Daripada itu, mari kita bersalam-salaman untuk membukakan pintu maaf dan meminta maaf satu sama lain. Yang dimulai nanti yang di depan ini berdiri di depan sini Pak, terus salaman keliling. Selesai setelah itu langsung kami persilakan untuk mengambil jamuan makan malam yang telah disediakan tuan rumah. Dari awal majelis ini jika terdapat kekurangan kami mohon maaf, dan sama-sama kita aturkan salawat sambil bersalam-salaman mohon maaf satu sama lain.